Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK IKIP PGRI Pontianak. Perkenalkan, nama saya Rinawati dari kelas Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Bulik Timur. Mengambil materi cerita pendek kelas 11 menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, silakan pimpin salah satu untuk memulai pembelajaran. Siapa yang memimpin? Iya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya kita berdoa dulu bersama dan percaya kita masing-masing. Doa dulu. Kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan pagi? Sudah. Siap belajar ya? Siap. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran peserta didik terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah kalian semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini mengenai cerpen, Ibu masih mengingatkan untuk pembelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat? Masih. Ya, silakan apa? Tentang puisi, Bu. Ya, tentang puisi. Jadi minggu lalu mengenai puisi, sekarang kita membahas mengenai cerita pendek. Jadi motivasi pembelajaran kita pada hari ini tentang materi cerpen, yaitu bagaimana kalian nanti semangat untuk membaca sebuah cerita pendek tersebut, dan nanti setelah membaca kalian bisa memanfaatkan hal-hal yang baik dari cerita tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Cerpen kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen tersebut, dan kalian nanti mampu mempresentasikan dari hasil diskusi dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik tersebut ya. Kita masuk pada materi kita pada hari ini mengenai cerita pendek. Ibu memberikan pertanyaan dulu, apa yang dimaksud dengan cerpen? Ada yang tahu? Ibu, Ya, silakan Nadia. cerpen adalah salah satu jenis karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek. Ya, terima kasih. Kemudian sebutkan unsur-unsur yang termasuk dalam cerpen tersebut. Unsur-unsur intrinsiknya. Siapa ada yang tahu? Ya. Rizka. Ada tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan analogi. Terima kasih untuk Rizka menyebutkan unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen. Kemarin Ibu sudah menyampaikan lewat WA bahwa nanti kalian membuka materi kita melalui
Ya, jadi kalian sudah siap kalau yang download kemarin? Nah, terima kasih. Ada yang bawa laptop? Ada. Ya, silakan dibuka laptopnya. Yang punya yang di HP silakan ambil HP-nya. Nah, jadi ada yang di HP dan ada yang di laptop. Nah, jadi sebagian yang Ibu bagikan untuk media pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk membacakan materi cerpen kita pada hari ini. Siapa yang membacakan materi literasi? Nah, silahkan si Nindi untuk maju ke depan. Pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada suatu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Terdapat 6 unsur intrinsik cerpen yang harus diperhatikan, yaitu 1. Tema. Tema adalah ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerpen. 2. Tokoh atau penokohan. Tokoh adalah karakter yang muncul dalam cerpen, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan karakter tersebut. 3. Alur cerita. Alur cerita adalah urutan peristiwa yang terjadi dalam cerpen. 4. Latar. Latar adalah tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menceritakan cerita, yaitu melalui sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang khas dan unik oleh penulis dalam cerpen. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita memulai untuk diskusi kita pada hari ini, kita melakukan ice breaking dulu untuk kalian melatih konsentrasi. Ya, persilakan untuk berdiri semua. Ya, sudah. Nah, jadi kita ice breakingnya pada hari ini yaitu menggunakan kata panjang pendek. Ya. Ya, oke. Bisa kita mulai? Oke. Untuk ice breaking kita pada hari ini, kita mulai panjang, panjang, panjang. Ya, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek. Kita ulang lagi ceria ya, yuk. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek, pendek. Ayo sekolah. Ya, tapi konsep ya. Ucapkan terima kasih telah sebutnya sedikit kita pada hari ini. Silakan duduk kembali. Untuk di pembelajaran diskusi kita pada hari ini, kita membentuk kelompok kecil. Ya, silakan hitung mulai 1 sampai 3. Nanti kalian mengingat angka-angka masing-masing. Ya, bentuk kelompok dengan angka yang sudah disebut. Siap? Ya, silakan dari 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 3. Iya. Nah, jadi silakan membentuk kelompok dan cari teman yang sama angkanya. Dipersilakan. Sudah?
Sudah siap kelompoknya? Sudah. Jadi Ibu tentukan kelompok 1, 2, 3 ya. Ibu bagi lembar kerja diskusi kalian. Sudah siap kelompoknya? Sudah. Jadi Ibu tentukan kelompok 1, 2, 3 ya. Ibu bagi lembar kerja diskusi kalian. Naik. Ya sudah siap. Nah kalian lembar kerja diskusi sudah kalian baca. Di sana ada ya kelompok 1, 2, 3 ya. Nah diskusi kita pada hari ini kalian sudah menerima lembar kerja peserta didik untuk diskusi. Silakan tulis kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, anggotanya ditulis. Kemudian langkah-langkah kegiatan yang pertama perhatikan. 1. Perhatikan tes cerpen dengan baik pada lembar RKPD. Yang kedua, isilah identitas kelompok yang telah disediakan. Silahkan berdiskusi dengan anggota kelompok. Dan yang keempat, nanti kalian menyampaikan hasil diskusi setelah kalian analisis ya. Nah, jadi yang pertama adalah di sana kalian analisislah unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen tukang cukur karya Budi Dharma. Ya, silakan untuk berdiskusi masing-masing.
Ya, perhatian semuanya. Nah, jadi diskusi kita pada hari ini sudah kalian kerjakan. Nah, kemudian kalian setelah berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ya, silakan untuk masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Saya Wendri sebagai moderator. Saya Nadia sebagai ketua. Saya Leska sebagai penyaji. Saya Arjuna sebagai anggota. Dan kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu tema tukang cukur adalah tentang manusia yang oportunis, karena dalam cerita tersebut tokoh tukang cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. Tokoh To, ayah, ibu, Dasuki, kakek Leman, Ruslan. Alur 1. Tahap pengenalan, 2. Tahap kemuncul konflik, 3. Tahap konflik memuncak, 4. Tahap konflik menurun, 5. Tahap penyelesaian. Latar yang pertama latar tempat, 2. Latar waktu, 3. Latar suasana. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tukang cukur ini sangat mewakili suasana dalam cerpen yang penuh ketegangan, seperti penggambaran peran yang memaksa Dito dan ayah ibunya untuk menguasai. Amanat yang terkandung dalam cerpen tukang cukur adalah jangan mempunyai sifat oportunis seperti tukang cukur. Sudut pandang cerita ini yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang dari tokoh Dito. Sekian dari presentasi diskusi tukang cukur dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus. Nah, selanjutnya untuk kelompok terakhir untuk mempresentasikan, dipersilahkan untuk maju. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya Sastrio sebagai moderator. Saya Tika sebagai ketua. Saya Rigi sebagai penyaji. Saya Kiki sebagai anggota.
Baiklah, teman-teman, kami akan membacakan hasil dari diskusi kami dari kelompok 2. Yang pertama, tema tentang manusia yang oportunis. Yang kedua, tokoh tukang cukur, Dito, ayah, ibu, Dasuki, kakek, Leman, dan Ruslan. Yang ketiga, alur, tahap pengenalan, tahap kemunculan konflik, tahap konflik, menunjukkan, menguntaki, tahap konflik, menurun, dan tahap penyelesaian. Dan yang keempat, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima, gaya bahasa, mewakili suasana dalam cerpen yang penuh ketegangan, seperti penggambaran perang yang memaksa Dito dan ayah ibunya untuk mengungsi. Yang keenam, amanat, jangan mempunyai sifat oportunis seperti tukang cukur. Yang ketujuh, sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang dari tokoh Dito. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya, silakan untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Demikian diskusi kelompok dengan menganalisis unsur intrinsik pembangunan materi cerpen, dan kalian sudah mempresentasikan di depan kelas. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, dipersilakan untuk mengembalikan kursi ke tempat masing-masing. Setelah kalian berdiskusi pada hari ini, sekarang Ibu tanya, sebutkan beberapa tokoh yang ada di cerpen tukang cukur tersebut. Siapa yang menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada Dito, ayah, ibu, Dasuki, kakek, Leman, dan Ruslan. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa tokoh di sana. Ada ayah, ada ibu, Ada Dito. iya. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh yang ada di cerpen tersebut. Nah, kemudian satu lagi Ibu tanya, selain tokoh tersebut, latar dari cerpen dari tukang cukur ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Iya, terima kasih. Jadi ada 3, ya, tempat, waktu, dan suasana. Nah, jadi itu merupakan hasil diskusi kalian pada hari ini mengenai menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen dalam judul tukang cukur, ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, di sini kalian ada beberapa soal, yaitu mengenai cerpen. Kalian silahkan mengerjakan dalam bentuk pilihan ganda. Apa yang benar beri tanda sih, ya. Nanti Bu bagikan ini yang namanya lembar kerja peserta didik dalam bentuk asesmen formatif, ya.
dipersilakan untuk menjawab asesmen formatif pada hari ini. Silakan dikumpulkan lembar kerja asesmen formatifnya. Satu orang aja. Iya. Kumpulkan. Nah, satu atau gimana? Untuk pembelajaran kita pada hari ini mengenai cerita pendek, ya, dengan menganalisis unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen, dan kalian mampu mempresentasikan dari hasil diskusinya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa cerpen adalah merupakan suatu cerita pendek, ya. Tadi sudah disebutkan oleh salah satu teman kalian mengenai pengertian dari sebuah cerpen. Coba kalian sebutkan unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen tersebut. Satu-satu aja ya. Siapa? Nomor satu siapa? Argino. Satu, tema. Ya. Yang kedua, Wendri. Penongkongan. Yang ketiga, amanat. Alur. Ada lagi? Ya, silakan. Latar dan gaya bahasa. Terima kasih. Jadi itu kesimpulan materi kita pada hari ini dengan pembelajaran cerpen. Ibu ucapkan terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalian haruslah, ya, membaca apapun itu bacaannya bentuknya, baik itu cerpen maupun sastra, ya, dalam bentuk novel. Jadi kalian harus bisa membaca dari apapun itu bentuk cerpen. Jadi cerpen itu bisa mengisahkan hidup orang lain dan kita membacanya, kemudian kita bisa mengamalkan amanat yang baik yang apa yang bisa disampaikan oleh pengarang dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi cerpen kita pada hari ini. Dan kemudian setelah pembelajaran materi cerpen pada hari ini, minggu depan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita sambung materi minggu depan. Selanjutnya pembelajaran bahasa yaitu materi novel, ya. Kemarin sudah puisi, sekarang cerpen, dan selanjutnya novel, ya. Nah, setelah pembelajaran kita pada hari ini, dipersilakan untuk merefleksi pembelajaran kita mengenai cerpen. Siapa yang mau merefleksikan? Ya, Sastria atau siapa yang duluan? Ya, silakan Rizka. Salah satu sini baca, ya. Iya.
Dibagi dua aja Pak. Ya, bagi dua tulisannya. Iya. Saya merefleksikan pembelajaran cerpen tadi. Setelah saya belajar materi cerpen ini, saya lagi semangat baca cerpen. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apa ada surat? Apa ada? Iya. Sebelahnya, ya ditulis nanti baru dibaca. Sebelah sana ya. Iya. Saya merefleksikan materi pembelajaran pada hari ini. Setelah saya belajar tentang cerpen, saya bisa mengetahui pengertian cerpen dan saya juga bisa mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen tersebut. Demikian hasil refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, duduk silakan. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kalian pulang, silakan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan yang membaca doa. Teman-teman, Ya. pelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita pulang, adalah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Silakan Wendy kembali. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.